Dalam khotbah di bukit berkata Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup di agamaan tidak lebih benar daripada hidup di agamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau dia berbuat jahat atau berbuat curang dalam hidupnya, maksudnya adalah orang tersebut menganggap bahwa tindakan yang dilakukan itu bukanlah perbuatan yang salah. Tidak merasa bersalah, dengan masalahnya tidak merasa bersalah, dan mengatakan bahwa apa yang itu salah ketika melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Maka dalam bacaan pertama hari ini dalam kedua Yesaya kita mendengarkan bahwa Allah berkenan kepada orang yang bertobat. Allah sangat berkenan kepada orang-orang fasik yang menyadari akan segala kesalahan dan kekurangannya. Pertanyaan kita adalah, siapa sih orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang hidup atau orang yang cenderung hidup dalam pikiran taatan dan menolak firman Tuhan bagi mereka. Dan orang-orang yang disebut orang fasik adalah orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat dosa tetapi tidak menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Itu orang fasik, karena dia merasa dia melakukan itu adalah sesuatu yang tidak salah bagi mereka. Orang fasik adalah orang yang selalu hidup dalam kemunafikan dan hati mereka adalah hati yang munafik. Maka dengan demikian Tuhan melalui bacaan pertama hari ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan lebih berkenan bukan pada kematian mereka, tetapi justru pada pertobatan dan perubahan mereka untuk kembali kepada Allah. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana bacaan Injil Matius sangat tegas dan keras kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, padahal kita tahu bersama bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat adalah orang-orang yang dikenal sangat taat pada hukum Taurat. Tapi justru Yesus mengkritik mereka dengan kata-kata dalam sabdanya hari ini, dengan kata-kata demikian.
mau mengampuni, hati yang mau melepaskan segala kebencian dan kedengkian terhadap sesama kita. Karena itulah kualitas hidup sebagai orang-orang Kristiani, murid-murid yang diharapkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Dan hati yang menyesal, hati yang bertobat, hati yang bersih, dan hati yang selalu akan diuji oleh Tuhan kepada setiap orang. Maka Bapak Ibu terkasih, mari kita pada masa Prapaskah ini berjuang dari hari ke hari, bertobat, melepaskan hidup dan perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita berjuang pada masa Prapaskah ini menyadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan kita menggunakan perbuatan-perbuatan dosa kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang fasik, atau bahkan orang-orang Farisi yang seringkali mengaku sombong dan mengaku terhadap sikap dan tindakan mereka. Sama ada kita sekalian, mari kita bertekun dalam hidup doa, berbakti dan berpuasa, tapi juga dengan tulus hati kita mau memiliki hati yang selalu mau mengampuni dan mengasihi dan berdamai dengan sesama kita. Nah itu pasangannya, suaminya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang di sekitar kita. Maka dengan demikian Allah akan berkenan pada persembahan hidup kita, yaitu persembahan hidup, persembahan hati yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Sesama dan hidup secara benar sampai kami memperkenankan ambil bagian dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita yang telah hadir dalam podcast ini. Mari kita berjuang berusaha pada masa Prapaskah ini untuk senantiasa hidup dalam pertobatan dan membersihkan hati kita dari kebencian dan dendam. Dengan demikian kita dapat berdamai di sekitar kita. Dengan demikian Tuhan akan berkenan pada hati kita yang mau bertobat dan hati yang berbelas kasih. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah kisah kita